Pergi ke Kota Malang lewat Pasuruan. Ya. Jangan mudah bilang sayang cuma gara-gara sebuah rayuan. Nah, karena kata Nabi hubbud dunya rasul kulli khati'ah kan. Cinta dunia itu awal daripada malapetaka. Jangan kamu mencintai seorang karena sebuah kecantikan, karena pada akhirnya kecantikan akan menjadi tengkorak. Jangan engkau mencintai seseorang karena sebuah harta, karena pada akhirnya yang kau bawa hanya kain kafan. Tapi mencintailah seseorang karena sebuah ketakwaan, maka akan kekal selamanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Kansbah Hobi, kita berjumpa kembali dalam podcast Kansbah atau podcast Kanzul Barokah, yang mana pada hari ini, pada sore ini kita kedatangan sosok tamu yang alhamdulillah luar biasa. Jangan dilihat sosoknya gitu. Aduh. Jangan dilihat sosoknya, tapi dilihat pengalamannya. Tidak punya pengalaman saya karena saya itu anak rumahan, anak baik-baik. Oh gitu. Jadi beliau ini, para pemirsa Kansbah Hobi, Kiai Haji Asnawi Sofyan, yang biasa dipanggil Gus Ebit atau Kiai Keren. Kiai Keren. Beliau ini juga dikenal sebagai Raja Pantun. Raja Pantun. Dalam hal ini memang setiap dakwahnya beliau kemana-mana, baik di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Beliau misi dakwahnya itu misi dakwah milenial, yang mana intinya misi dakwah itu masuk ke dalam hati sanubari setiap orang-orang yang mendengarkannya dan menyimak. Baik para pemirsa, pada sore hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan beliau, yang mana beliau ini menyempatkan hadir ke tempat ini walaupun dalam kesibukannya. Bagaimana Gus? Kayaknya ini masih bau-bau Yaman, bau Turki. Waduh. Ya alhamdulillah, saya bersyukur, merupakan sebuah penghormatan yang sangat luar biasa bisa dihadirkan di Kansbah Hobi, karena memang saya itu tiada waktu kecuali hanya untuk menyebar sebuah kebaikan. Karena saya ingin termasuk di dalam sebuah golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, kata Allah. Bagaimana sekiranya kita ini menjadi salah satu golongan yang mengajak untuk orang-orang menuju kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, untuk mengajak agar berbuat baik dan menjauhi segala kemungkaran. Karena janji Allah, kalau kita menjadi sebagai golongan, menjadi orang yang mengajak kebaikan, maka Allah Ta'ala menjanjikan wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Maka kita akan dijadikan golongan termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang beruntung, kan? Maka salah satu cara kami agar kami termasuk dijadikan sebagai golongan orang yang beruntung, ya kami mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan yang baik. Nah, begini, seperti yang sudah disampaikan sama Gus Ebit tadi, oke, berdakwah itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam. Cuma permasalahannya pada zaman sekarang ini, Gus, kaum milenial menghadapi mereka itu bagaimana? Sebab ketika kita pakai dakwah ala ya seperti pengajian seperti itu, mereka rata-rata tidak tertarik. Bagaimana? Nah begini, dakwah itu seperti kita akan memberikan sebuah makanan. Setiap manusia membutuhkan makanan. Karena dikatakan oleh ulama salaf, sebenarnya bukan hanya jasad yang membutuhkan makanan, hati juga butuh makanan. Nah kita ini harus bisa melihat posisi dan keadaan. Kalau kita mengikuti orang-orang terdahulu, mungkin untuk diterapkan di zaman saat ini mereka akan menolak. Seperti begini, apabila kita
di pagi hari memberikan orang Indonesia makanan roti, Ya. kalau orang Arab paginya roti kan, Betul. ini kita kasih roti, mereka akan menolak. Kalau kita dikasih makanan roti, mungkin mereka akan mengatakan ini bukan sarapan tapi cemilan. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau seandainya orang Arab pagi-pagi dikasih nasi jagung, dikasih sambal terong, mereka akan heran, ya apa? Aku nggak suka dengan ini. Lah begitu juga dengan keadaan saat ini, yang mana kaula muda itu juga sebenarnya mereka itu membutuhkan sosok seorang yang mengajak mereka kepada jalan. Cuma mereka tidak tahu bagaimana cara kami itu mendapatkan sebuah jalan. Kalau kita diajak mereka untuk zikir la ilaha illallah, mereka mengadakan, oh ini undangan kenduri, kan seperti itu. Makanya kami itu memasukkan dakwah ala milenial. Jadi kami lihat apa yang mereka suka. Benar. Apalagi di zaman milenial, zaman medsos, mereka suka dengan TikTok, dengan ini. Maka kami masukkan di dalam dakwah kami agar mereka suka. Karena pada intinya biarkan mereka suka terlebih dahulu, pada akhirnya mereka akan mengikuti kita. Ya. Nah, saya sepakat itu, sebab saya itu pernah ketemu dengan para pemuda-pemudi ketika mereka ditanyakan dalam satu forum, berapa kira-kira istri Rasulullah, berapa putra dari Rasulullah, mereka rata-rata tidak bisa menjawab. Ya. Tapi ketika diberikan slogan tarik sis, gitu, mereka jawab semongko. Nah, itulah cara kita bagaimana untuk memasukkan dakwah milenial ini kepada kaula muda dengan cara mengikuti cara mereka. Makanya sering saya mempunyai semboyan, ikuti arusnya tapi jangan sampai kita terbawa arus. Benar. Kan seperti itu. Sepakat. Kalau anak muda itu kita ajak dulu, ayo kita nongkrong, ayo kita ngaji begini, waduh mungkin mereka akan menolak. Tapi ayo, oh itu ada kiai keren, suka pantun. Nah, kan ini saya mau memberikan satu pantun, Siap. yaitu pergi ke Kota Malang lewat Pasuruan. Siap. Jangan mudah bilang sayang cuma gara-gara sebuah rayuan. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi dengan seperti ini mereka itu kadang mereka hadir hanya ingin mengepost, Siap. menjadikan story WA, story IG. Nah, yang pertama kan mereka, yang penting hadir. Siap. Karena dengan hadirnya mereka sudah membaca sholawat satu saja, itu tidak terasa mereka akan mendapatkan hidayah. Bahkan ada sebuah keterangan di dalam sebuah kitab, orang yang mau membaca sholawat maka dia akan mudah mendapatkan sebuah hidayah. Nah, makanya kita ajak, makanya saya kadang biar sudah angkat tangan tidak masalah, kita sholawat yang awalnya sholawat dalamnya kita isi dengan sebuah nada-nada lagu-lagu yang tentang masalah cinta lah. Nah, biar mereka itu suka dulu. Nah, seperti inilah. Ngomong-ngomong tentang dakwah ini, Gus, selama ini sudah di tempat-tempat mana yang sudah pernah disinggahi oleh Gus Edwin? Waduh, sebenarnya ini saya tuh kiai kiai kampung lah. Cuma yang bergaya kayak kiai Nusantara begitu loh. Tapi alhamdulillah dengan adanya kami memakai dakwah ala Wali Songo. Benar. Yang mana Wali Songo itu dulu di zaman ingin mengislamkan Indonesia itu kan tidak langsung ayo masuk Islam zikir, nggak langsung kan. Bahkan seperti yang kita ketahui Sunan Kalijogo bagaimana mengajak mereka ikuti mereka. Alhamdulillah dengan cara demikian kami bisa masuk ke berbagai daerah dan alhamdulillah juga kami bisa berdakwah di luar negeri. Termasuk di daerah Singapura juga. Alhamdulillah. Ini pengalaman kami. Kenapa kok bisa kami itu masuk ke daerah mereka? Karena kami itu memasukkan dakwah secara milenial, yaitu kami mengajak mereka dengan cara mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka dan keinginan mereka. Benar. Kalau kita mengandalkan ego kita, kamu harus ikut saya, mereka akan menolak secara mentah. Benar. Seperti itu. Kan ada biasanya sekarang orang yang terlalu memaksakan, benar-benar ingin berdakwah, semuanya datang ke pinggir-pinggir jalan, kemudian ada orang mabuk, dia langsung dipegang, Allah Ta'ala langsung. Nah, nggak bisa seperti itu. Saya sering, alhamdulillah di berbagai tempat saya juga pernah ada anak pang, anak pemabuk juga pernah saya ajak.
Ketika kami kumpul sama mereka, kami tidak pernah melarang mereka. Ketika mereka ada di samping saya, mereka mau mabuk, silahkan. Tapi dalam hati saya, bukan saya tuh ridho dengan perbuatan mereka, tapi saya mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Nah, kami biarkan mereka mabuk dulu, kami biarkan mereka seperti itu. Akhirnya mereka itu bertanya, ini seorang kiai membiarkan kami mabuk, kok enak kiai ini? Akhirnya dekat dengan kita, dekat. Ketika dekat, akhirnya kami memberikan pilihan kepada mereka. Kamu yang mau minum arak ya minum, saya mau minum Coca-Cola. Tapi itu kan pahit, ini manis. Iya, silahkan kamu pilih. Kalau kamu milih arak pahit ya minum, kalau kamu minum Coca-Cola ya minum. Hanya mereka berpikir, orang yang cerdas itu akan memilih yang terbaik kan? Mana yang terbaik? Saya bilang, mana yang terbaik di antara dua ini? Orang yang pusing ingin sehat, ke orang yang sehat ingin pusing. Saya bilang gitu. Ya benar juga ya. Akhirnya dia meninggalkan minuman-minuman mereka. Bisa sambil diminum. Iya, siap. Jadi karena sekarang itu kalau kita melihat kaula muda itu kasihan, apalagi di zaman corona, mereka tidak lantang luntung lah, tidak mempunyai kegiatan. Bahkan bisa dikatakan sekarang itu sudah pergaulan bukan bebas lagi, benar, tapi melebihi daripada bebas kan. Benar. Maka saatnya kita ini untuk merangkul mereka, karena dakwah itu tidak harus dengan memukul, tapi dakwah itu harus dengan merangkul. Nah, kalau kita dikit-dikit haram, minggir, minggat, mereka akan lari. Bahkan mereka itu akan bukan hanya lari, mereka akan jauh daripada Islam. Benar. Nah, makanya sering saya mengatakan, bahkan kemarin itu ada sebuah pengalaman. Aduh, ini kalau dibuka di tempat umum gak enak ini. Saya bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita. Ketika itu saya lagi di keramaian, ada seorang cantik itu, yang mana saya duduk di keramaian sambil minum kopi. Saya mengatakan, saya habis minum kopi akan minum jamu. Hidupku akan terasa sepi tanpa ada kamu, kata saya. Lah dari situ seorang cewek ini mulai caper dengan saya. Mulai apa ya? Wah, ini siapa gitu, tanda tanya. Terus. Akhirnya dia tuh tanya sama saya, IG-nya apa? Saya kasih IG saya. Alhamdulillah sekarang dia itu yang awalnya tidak berjilbab, saya masukin dikit-dikit, mereka sudah mau berjilbab, Gus. Kira-kira yang belakang marah enggak? Kira-kira. Saya sudah mengatakan kepada istri, kalau kamu jadi istri saya harus tahan mental, harus tahan banting dong. Kalau nggak tahan banting, kamu yang akan kebanting nantinya, kan seperti itu. Para pemirsa, jadi Gus Ebit ini lagi membuka pintu bagi ingin mendekati, silahkan. Tapi permasalahannya diterima atau tidak itu jadi resiko. Iya, saya membuka pintu. Kemarin kan saya habis Turki, dari Indonesia ke Turki. Kalau kamu memang benar-benar cinta, besok kita rabi. Iya. Baik, ini juga terkait dengan tema kita, yaitu dakwah cinta sang pujangga. Artinya dalam hal ini Gus Ebit, para pemirsa, terkenal dengan bagaimana memberikan tips dan trik, terutama bagi kaum milenial yang rata-rata ya apa itu istilahnya, bucin gitu ya. Iya, bucin gitu. Jadi perlu ada tips dan trik bagaimana memilih pasangan yang baik, ya, pasangan yang membawa kebaikan, sehingga kita juga tidak salah memilih. Mungkin bisa diberikan tips dan triknya. Sebenarnya gini, kalau kita mau mencari pasangan yang baik itu susah, tapi carilah pasangan yang mau diajak baik. Nah, kalau kita mau cari pasangan yang baik, kita kan harus mendalami dulu. Bagaimana cara kita mendalami? Ketika kita akan mendalami, misalkan ya secara otomatis kita harus pacaran dulu kan. Sedangkan pacaran itu adalah sebuah pelanggaran di dalam sebuah agama. Makanya tadi saya di jalan ngarang lagu, kalau sudah pacaran cinta-cinta berbahaya. Saya tadi punya lagu apa? Bila sudah jatuh cinta, semua akan jadi buta, akan mudah berbuat zina, tak peduli masuk neraka.
Nah ini makanya kalau kita mau cari yang baik kita tidak akan menemukan. Tapi carilah yang pas dan mau yang diajak baik. Kira-kira orang-orang yang seperti apa yang mau diajak baik? Kita lihat akan apa ya? Kalau yang materialistis itu ya susah. Kita pertama istikharah lah dulu. Istikharah, kalau kita mau istikharah mimpi susah, tapi istikharah melalui Al-Quran. Saya pernah dikasih ijazah oleh guru kami, kalau kamu mau istikharah seorang wanita atau seorang cowok melalui mimpi susah. Kalau kita mau istikharah mimpi itu susah, paling yang datang genderuwo nanti menjarmaturan absaab gitu. Jadi kita istikharah melalui Al-Quran, yaitu misalkan apa ya, kita Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi, lalu kita khususkan apakah wanita ini terbaik buat kita. Kita buka Al-Quran, kita pilih di antara dua huruf, yaitu kha dengan sin. Kha yaitu khairun baik, sin itu adalah syarrun. Kita buka mana yang paling banyak. Kalau kha paling banyak berarti itu adalah insyaallah yang baik buat kita. Di halaman mana kita buka? Terserah. Yang penting kita buka Quran, langsung kita buka, lalu kita pilih. Yang banyak kha-nya apa sinnya. Kalau yang banyak kha-nya khairun, oh berarti ini baik. Kalau yang banyak sin tinggalkan. Tapi kalau sudah cinta, tapi saya pernah dulu jatuh cinta juga, Gus. Wah, cuma saya kedahuluan orang lah. Bisa diceritakan mungkin? Waduh jangan. Padahal sudah saya cinta saya itu gila. Sampai saya pernah saya mengatakan kepadanya, ketika dia sudah dimiliki orang, mungkin aku tidak pernah ada dalam kehidupanmu, namun aku akan selalu ada untukmu ya. Bukan seperti ini, Gus. Nanti ketika kau punya anak, katakanlah pada anakmu bahwa akulah ayahnya yang gagal. Saya pernah itu mencintai seseorang. Saya datang ke salah satu Habib Abdullah bin Syihab. Habib mau minta petunjuk untuk pasangan saya ini, apakah ini terbaik buat saya atau tidak. Maka Habib Allah mengatakan, kalau kamu sudah cinta dan dia juga cinta sama kamu, enggak usah cari saran, sudah bismillah saja. Sambil jalan, sambil memohon kepada Allah, insya Allah sambil memperbaiki, insya Allah itu akan menjadi yang terbaik. Tepat, Gus. Saya juga pernah didhawuhi oleh guru saya. Ketika waktu itu saya cari istri, calon istri, bukan cari istri. Sekarang nggak mau cari istri lagi ya? Insya Allah. Kalau saya terus terang masih cari lagi nih, Rah. Buka kesempatan, silahkan daftar di nomor di bawah ini. Iya, nggak apa-apa. Yang mau daftar untuk jadi istri saya, daripada jadi pramugari kan lebih baik jadi bunyai. Iya. Benar. Ini saya juga pernah seperti itu, Gus. Cari calon istri, kemudian saya bingung. Akhirnya saya sowan sama guru saya. Guru saya bilang, kamu bodoh sekali, katanya. Kenapa? Kamu istikharah, siapapun yang kamu istikharoi, kalau kamu condong hatinya kepada orang itu, maka mungkin akan keluar orang itu. Saya bilang, padahal belum tentu baik bagi kamu. Jadi karena hati kamu sudah tidak netral. Dan terus bagaimana, Kiai? Saya untuk bisa meyakini bahwa orang itu bisa membawa kebaikan atau bisa saya ajak baik seperti yang Gus Erwin tadi sampaikan. Kamu datang saja ke rumahnya, datang saja ke rumahnya. Kalau di dalam perjalanan berangkat sampai pulang kamu itu tidak ada arahan melintang, lancar-lancar saja, katanya. Berarti itu kemungkinan bisa kamu jadikan pendamping. Insya Allah itu jodoh kamu. Dan beneran, Gus. Jadi kita berangkat ada di 3 tempat kalau tidak kira. Yang 2 tempat itu ada arah loh, ada cobaan saja. Ban sepeda motor meletus seperti itu, kena tilang, kemudian apa lagi kehujanan gitu seperti itu. Jadi yang buat kita repot gitu. Jadi namanya mencari jodoh itu memang gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kita kembalikan kepada hati kita sendiri. Seberapa besar kita meyakini bahwa orang itu bisa menjadi pendamping kita. Berarti perjalanannya sampai kena tilang ya? Sampai kena tilang. Kalau saya lebih baik kena tilang daripada kena tangkap. Lebih baik aku tidak mau bilang sayang kalau hanya tidak kamu bisa memberikan harap, katanya. Para pemirsa, jadi kalau butuh untuk mendatangkan beliau bisa hubungi di nomor di bawah. Waduh, ini promosi. Jadi
termasuk kita Kanzul Barokah ini memang sudah lama sekali, kira-kira sudah sekitar 3 tahun lebih ya kita berhubungan baik dengan beliau, dan alhamdulillah selama beliau berdakwah, misi-misi dakwah beliau yang beliau usung itu di acara-acara kita, alhamdulillah semuanya merindukan beliau. Merindukan beliau. Dan ini serius, bahkan beliau ini pernah diundang, bukan pernah diundang, sering diundang di tempat sekolah-sekolah itu, seperti SMP. Bahkan SMP pemirsa mungkin tahu sendiri, umur-umur sekitar 13 sampai 15 tahun yang memang masih labil ya, masih labil. Rata-rata mereka tidak bisa diatur, tapi ketika beliau ini langsung berceramah ya, mau itu hasanah, semuanya diam, semua terkesima. Wah, ini punya wiritan apa ini? Sehingga tolong kopinya jangan diseduh, lebih baik dibuang. Tolong jangan sampai kamu bilang rindu, takut besok kamu bilang sayang. Iya. Ini pemirsa, salah satu yang bisa menghipnotis ya, bisa menghipnotis para milenial. Jadi insya Allah tidak rugi mengundang Gus Ebit. Waduh, gak rugi ya. Baik Gus, kembali lagi di topik-topik sebelumnya, bahwa ya kita ini sebagai kaum yang memang sudah lebih senior ya, bagaimana memberikan nasihat kepada para milenial. Seperti yang tadi Gus Ebit sampaikan, termasuk kalau materialistis agak susah lah. Kira-kira materialistis yang seperti apa ini Gus? Sebab kalau ngomong masalah cewek ini butuh modal. Iya. Seperti itu. Karena sekarang kan para cewek-cewek mempunyai prinsip harta, tahta, dan nama ceweknya. Jadi harta yang pertama dicari oleh mereka kan, harta dulu. Makanya kalau nggak punya modal, jangan bermodel, biar tidak modal. Nah, itu. Jadi memang suami, uang istri, uang istri begitu. Makanya sekarang itu memang susah untuk mencari seorang wanita yang tidak materialistis. Karena rata-rata wanita yang pertama kali dipandang adalah harta terlebih dahulu. Benar. Tapi kita itu untuk mencari pasangan agar tidak material itu susah lah. Saya tuh untuk menjelaskan susah. Jangankan orang kota, orang gunung pun sekarang bahkan ada sudah senang-senang si cewek tidak materialistis, tidak memandang harta, tapi kadang orang tuanya. Benar. Kadang ada cewek sudah senang sama si cowok ini, walaupun melarat, miskin nggak masalah. Cinta mati. Tapi kalau orang tuanya kadang memandang, wah ini nggak punya harta, sampai bisa-bisa diputusin kan. Akhirnya kalau sudah diputusin si cowok nyanyi lambe saya ngucap cinta, lamun beni bulat ta'ala kia. Ada terusannya itu Gus. Terus gimana terusannya? Gimana itu? Lambe sing ngucap cinta, lamun beni bulat ta'ala kia. Terus gimana tuh? Bisa dibantu? Ya, nah. Dikala abekalan mesrawa duaan iya dan mata itu. Silakan. At saporana ale ate kadung sake. Nah, ini kalau nyanyi nggak jadi ini. Makanya di dalam TikTok itu kan itu ada lagu-lagu Malaysia itu apa? Di depan orang tuamu kau malukan. Itu gara-gara harta itu. Itu katanya ada sebuah cerita bahwasanya lagu itu terinspirasi dari dirinya sendiri. Dia itu dibuang, diputusin sama ceweknya gara-gara orang nggak punya. Makanya kita itu mencari pasangan yang untuk pas itu susah. Bahkan sekarang seorang santriwati pun sekarang sudah mulai memandang harta kan. Nah ini tugas kita nih, bagaimana sekiranya mereka itu mendapatkan cinta bukan dari sebuah harta. Nah itu yang harus kita sekarang kampanyekan kepada cewek-cewek, jangan sampai kamu mencintai seseorang karena sebuah harta. Karena kata Nabi hubbud dunya rasul kulli khati'ah kan. Cinta dunia itu awal daripada malapetaka. Kalau kita itu mencintai seseorang karena harta, itu akan berbahaya. Makanya jangan kamu mencintai seorang karena sebuah kecantikan,
Karena pada akhirnya kecantikan akan menjadi tengkorak. Jangan engkau mencintai seseorang karena sebuah harta, karena pada akhirnya yang kau bawa hanya kain kafan. Jangan engkau mencintai seseorang dengan sebuah jabatan, karena pada akhirnya kita semuanya sama. Tapi mencintailah seseorang karena sebuah ketakwaan, maka akan kekal selamanya. Kan seperti itu. Siap, siap. Ngomong-ngomong masalah cinta ini kayaknya benar-benar ahli nih. Waduh, Gus Epit ya. saya bukan ahli cinta lah. Saya itu apa ya? Kadang saya itu tidak lulus sekolah. Jangankan sarjana, saya SMA nggak lulus. Bener ini. Sampai saya kemarin ketika di Jakarta, saya ketemu sama seorang dai juga. Sampai kok bisa merangkai kata? Nggak tahu juga. Mungkin ilham ini sudah. Karena saya tuh kalau di rumah kadang saya keluar sendirian di tempat-tempat sepi itu mencari inspirasi gitu. Karena memang ya visi saya dan misi saya untuk memasukkan dakwah ke kaum milenial itu. Karena kaum milenial itu kalau urusan cinta sekarang sudah luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong masalah cinta ini Gus, kira-kira pendampingnya Gus Epit sekarang ada berapa? Waduh, mohon maaf. Saya tidak bisa menyebutkan ada berapa. Oke. Tapi yang pasti kalau masih ada yang mau daftar, saya buka lebar-lebar. Ya. Tapi kalau saya Gus, bukan tidak membuka kesempatan lebar-lebar. Karena masih belum punya alasan gitu. Masih belum punya alasan. Kenapa? Karena yang lama ini masih bisa diandalkan. Oh begitu. Kalau kita itu mencintai seseorang dengan sebuah alasan, maka mungkin Laila Majnun dulu itu bisa dikatakan dia itu orang yang paling bodoh. Wah, iya. Makanya cinta itu tidak beralasan. Makanya cinta itu adalah hal yang abstrak. Jangan-jangan ulari saya ini sampai. Cinta itu makanya dikatakan oleh seorang pujangga, cinta itu adalah abstrak. Makanya kalau cinta itu beralasan, mungkin tidak ada orang yang jatuh cinta. Ada orang mencintai seseorang, kadang ceweknya jelek. Nah itu kan beralasan. Kenapa kamu mencintai itu? Gak tahu ya. Cinta itu hadir dengan sendirinya, bukan hadir dengan paksaan, bukan dengan hadir dengan apa-apa. Karena cinta itu memang abstrak, yang tidak dengan sebuah alasan. Jadi banyak orang yang mencintai tanpa alasan. Jadi kalau orang mengatakan saya tidak punya alasan, berarti orang memang tidak ada rasa, tidak mempunyai cinta, begitulah. Maafkan aku istriku. Tapi cinta sejati itu lebih baik lah. Oh gitu. Iya. Tidak jadi minta maaf. Tapi kalau memang begini, kesuksesan seorang pria itu tergantung istri. Iya. Ada yang mengatakan berarti kalau begitu lebih banyak istrinya akan lebih sukses. Tidak. Itu adalah hal semboyan yang salah. Pada hakikatnya jika dia itu bisa membangun cinta sejati, kenapa dia itu tidak bisa membangun cinta sejati kan? Karena ketika kita cinta kita tuh disatukan kepada satu orang, maka dia tuh akan tambah semangat. Tetapi kalau dia sering disakiti akan tambah kendor. Ya, saya melihat beberapa orang yang sukses di Indonesia terutama, ternyata mereka itu mempunyai istri satu lah. Termasuk yang sekarang lagi viral Juragan 99. Betul. Nah, Gilang itu, Ya. itu kemana-mana sama istrinya. Setelah saya pikir banyak semboyan, tambah banyak istrinya akan tambah sukses. Ternyata Gilang ini adalah seseorang yang mempunyai cinta sejati. Ternyata dia tuh tambah sukses kan? Nah, berarti ya kunci suksesnya seorang pria, istrinya hanya satu. Pemilik Facebook Mark Zuckerberg itu Ya. bahkan istrinya cuma satu. Istrinya Pemilik cuma. Facebook. Jadi ada memang bukti berbicara bahwa punya istri hanya satu itu juga bisa membuat kita sukses. Kalau memang bagiannya memang sudah seperti itu. Tapi itu urusan dunia lah. Iya. Tapi kalau urusan akhirat kiai-kiai banyak yang lebih dari satu dah. Oh iya guys, ini ngomong-ngomong masalah tempat, kita ini alhamdulillah di endorse oleh Cafe Besuki Tempo Dulu. Masya Allah. Nah, jadi Cafe Besuki Tempo Dulu itu memang konsepnya vintage ya, vintage. Jadi Tempo Dulu sesuatu yang memang bangunannya pun memang konsepnya memang Tempo Dulu. Jadi mengingatkan kita kepada bagaimana dulu ketika kumpul-kumpul, kemudian di sini juga ada ornamen-ornamen yang memang bersejarah, ya, memang sudah umurnya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Jadi bagi para pemirsa, insya Allah
ini tempatnya nyaman sekali sehingga tidak bising, kemudian adem di sini walaupun tanpa ada pendingin. Jadi para pemirsa yang ingin ngopi-ngopi di nongkrong bareng, silahkan ayo berbondong-bondong di Cafe Besuki Tempo Dulu. Ada pantun buat Cafe Tempo Dulu. Ya, siap. Gimana? Beli ketan ke Bengkulu. Ya. Kalau pengen nongkrong yang nyaman di Cafe Tempo Dulu. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut Gus. Mungkin ini beberapa kita sudah memasuki akhir dari pertemuan kita ini di podcast ini, bahwa kita perlu adanya satu sosok yang memang menjadi panutan kita, menjadi idola kita. Tidak harus selamanya tidak harus selamanya artis yang menjadi figur publik gitu. Jadi kita perlu seorang panutan yang memang beliau itu memang mengerti bagaimana ini kehidupan secara agama, secara kehidupan manusiawi seperti biasanya. Kita juga perlu panutan. Nah, mungkin ini juga sedikit saran dari termasuk seperti Al-Fakir ini, karena memang kadang untuk turun ke bawah itu masih melihat-lihat itu Gus. Jadi masih agak gengsi gitu. Nah, itulah godaannya seorang dai. Kadang kalau sudah menjadi orang yang agak terkenal dikit, sudah high class lah, itu kadang mau turun ke bawah itu agak gengsi memang. Nah, itu memang itu yang harus kita buang secara pokoknya harus kita buang sudah. Bagaimana kita itu mau turun, karena bagaimana kita bisa mengajak mereka itu untuk mempunyai panutan kan. Betul. Agar mereka itu mempunyai guru. Sekarang kan mereka yang dijadikan panutan artis. Nah, dan ini saya berpesan kepada kaum milenial, para kaula muda dimanapun berada, siapapun anda, dimanapun anda berada, maka anda harus punya guru. Dikatakan oleh seorang ulama, man laisa lahu sanad syad. Barang siapa yang tidak mempunyai sambungan, dalam artian tidak mempunyai guru, maka hidupnya akan tersesat, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka kita sebagai seorang dai, maka seharusnya dan sepatutnya kita harus mau turun dan terjun untuk merangkul mereka, mengajak mereka. Yang seperti saya katakan tadi, kita harus caranya mengikuti mereka, yaitu kita harus mengikuti arus, tapi yang terpenting kita jangan sampai terbawa arus. Makanya saya sering kan kalau kemana-mana, mungkin akhir-akhir ini saya sering pakai celana dengan gaya-gaya anak muda saat ini, karena tujuan saya mereka itu biar nggak lari, mereka itu biar tidak minder dengan saya. Jadi saya itu berpakaian berpenampilan sesuai kemauan mereka, biar tidak sungkan. Alhamdulillah dengan cara demikian mereka mau dekat dengan kita. Nah, itulah cara kita. Ayo, jangan kita melihat daripada dohirnya saja, tapi kita lihat visi dan misinya. Inilah yang saya mungkin tidak ingin berpesan kepada para dai, karena semua dai itu mempunyai cara masing-masing, punya style masing-masing. Tapi kadang kita itu banyak di antara kita yang mudah mengomentari, mudah menyalahkan. Betul. Tapi tidak tahu cara kita apa, tujuan kita, niat kita kan tidak tahu. Termasuk cara dakwah dari Gus Ebit sendiri banyak yang mengomentari kayak. Wah, banyak. Saya itu kontroversi sekarang. Sekarang banyak kontroversi lah. Gimana ini kok pakaiannya seperti ini, cara dakwahnya kok sering cinta. Nah, saya mengatakan, iya nggak masalah. Kalau kamu pengen seperti itu nggak masalah, tapi jangan komentari kami, karena kami punya tujuan. Alhamdulillah saya mengatakan beberapa kaula muda yang sekarang mulai ikut pengajian kami, dan bahkan kalau seperti nanti malam saya acara di Jember, itu dari Lumajang akan hadir untuk menghadiri pengajian kami, karena kami mengikuti mereka, cara mereka. Benar. Kalau kita mengikuti cara-cara kayak tadi itu, gak ada yang akan mendekat nantinya. Benar. Oke, saya tadi berbincang-bincang sama Gus Ebit, pemirsa. Gus Ebit ini punya sebuah misi yang ingin menghimpun para pemuda-pemuda dalam ngaji milenial, entah bahasanya apa itu, mungkin bisa disampaikan oleh Gus Ebit
apa harapannya dalam rencana ke depan? Saya memang punya rencana ke depan akan ngaji masa kini ala milenial. Itu saya akan mengkaji sebuah pengajian di kafe-kafe tempat tongkrongan anak muda dengan gaya bebas, dalam artian bebas tapi memakai aturan juga. Boleh musikan? Iya, silahkan pakai musik apa silahkan, tapi di dalamnya juga ada kajian untuk mengajak mereka, karena saat ini kan yang disenangi oleh para muda kan kafe-kafe. Maka saya akan insya Allah mulai selesainya pandemi kami akan memasuki ke kafe-kafe bersama tim kami untuk ngaji di kafe-kafe, dan insya Allah juga akan kami buka pengajian kafe bersama Rahanib untuk di daerah Besuki dan Situbondo dan sekitarnya. Siap. Ya, insya Allah. Mungkin juga bersama Besuki Tempo dulu. Ya, Besuki ini Tempo termasuk dulu. kafe yang insya Allah representatif untuk nongkrong. Di halamannya di depan juga luas, mungkin bisa open ya, bisa open. Kita bukan di luar lah. Kalau di luar anak muda nanti kesannya memang benar-benar kayak pengajian. Tapi kita tuh ngajinya dalam kafe. Tapi Dibuat kita tuh santai, sebenarnya ngaji, tapi sepertinya kita ngobrol bareng sama mereka. Begitu. Nah, seperti itu. Siap, mungkin Mas Fatur bisa disampaikan ke ownernya, Pak Haji Roni ini, untuk bisa buat konsep seperti itu, karena beliau akan dapat pahala 2 kali. Kenapa? Karena tetap ada live musik di sini, tapi juga ada misi dakwah di dalam. Iya, betul. Iya. Alhamdulillah. Yang penting misinya itu jangan sampai kita hilangkan. Benar. Memang perlu ada sosok-sosok seperti Gus Ebit ini, karena beliau ini sebagai pendobrak di bawah. Para pemirsa jangan salah, beliau ini banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah ingin punya keinginan untuk mengenal agama, mengenal Islam, dan mengenal Allah lebih dekat. Karena misi dakwah beliau ini. Jadi beliau para pendai yang lain dengan stylenya seperti itu kita hormati, bagus. Tapi jangan jadikan misi dakwah beliau ini cibiran, kontroversi, karena juga banyak dari sahabat-sahabat dari beliau, teman-teman yang ngaji kepada beliau ini mengikuti jalan-jalan beliau, yaitu jalan-jalan menuju rahmatan lil alamin, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya pernah bertemu dengan pemuda yang baru taubat, yang baru sudah aktif di majelis-majelis, yang majelis benar-benar majelis, bukan majelis-majelis kayak majelis kami. Setelah mereka itu mengatakan, saya dari dulu mencari jalan tapi tidak menemukan jalan, tidak ada yang menuntun saya, adanya saya begini disalahkan, begini disalahkan, begini disalahkan. Ketika kami bisa bertemu dengan orang yang bisa memberikan saya jalan, akhirnya alhamdulillah saya temukan jalan. Nah, makanya jangan mudah menyalahkan seseorang dulu, kita ajak mereka, kita rayulah bagaimana caranya mereka itu mau kembali kan. Kalau kita langsung haram, langsung ini tidak boleh, begini, waduh, akhirnya mereka tidak akan mendapatkan jalan, maka akan tambah tersesat. Benar. Seperti dakwahnya Wali Songo. Ya, dakwahnya Wali Songo. Wali Songo itu ya seperti yang Gus Ebit sampaikan tadi, bukan memukul tapi merangkul. Nah, lihat kebutuhan mereka. Kayaknya kemarin pernah upload status itu, Gus. Ada pemuda yang tatunya banyak, kemudian. Iya, nah itu pemuda yang bertato itu saya ketemu di jalan. Saya nongkrong ngopi di jalan di daerah Jakarta. Saya nongkrong di pinggir jalan. Ketika itu ada anak. Saya sapa, saya kenalan, dari mana Mas? Oh, saya dari sini. Oh iya Mas, saya ingin menjadi temannya Mas. Oh boleh katanya. Kok baik nih? Saya ajak. Akhirnya besoknya saya ajak, Mas ikut yuk. Kemana? Ayo dah. Dia itu enggak kalau saya itu mau pengajian, karena saya pakai celana dengan gaya gaul lah. Ikut, ternyata setelah ikut mengatakan, lalu saya mau cari sarung, pinjem, luar biasa. Dia berjanji saya mau hadir ke majelis. Langsung dapat hidayah. Langsung dapat hidayah. Allah.
Jadi kita itu jangan langsung kamu itu kok bertatu, kamu itu kok mabuk. Yang mereka lari siapa? Anda bisa-bisa kita yang akan dihabisi. Benar. Iya. Jangan melihat casingnya. Iya, jangan melihat casingnya. Selama mereka ada kemauan besar kemauannya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kita itu tugas kita hanya satu, mengajak, bukan mengejek. Siap. Tugas kita itu adalah mengajak, bukan mengejek. Makanya yang awal tadi saya mengatakan sebuah ayat, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, inilah tugas kita. Bagaimana kita bisa menyatukan umat, mengajak umat untuk mengajak kebaikan agar mereka berbuat baik dan menjauhi sebuah larangan, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Yang penting visi dan misinya satu. Seperti gini, kita mau ke Surabaya, ada yang lewat tol, ada yang lewat bawah. Yang penting tujuannya kan sama-sama Surabaya. Kalau semuanya lewat bawah, maka semuanya nanti akan macet. Iya, benar. Kalau semuanya lewat tol kan belum tentu mereka punya uang tol. Nah kan seperti itu. Iya. Yang penting tujuannya sama, yaitu ke Surabaya ya. Kita cara dakwah kita berbeda, yang penting tujuan kita sama, bagaimana mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, tadi kita sudah panjang lebar mengulas bagaimana perjalanan Gus Ebit, kontroversinya sang kiai keren, kemudian sang raja pantun ini. Kita sudah menyimak bersama-sama apa yang sudah menjadi tip dan trik dari beliau untuk para milenial khususnya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di waktu yang lain, kemudian di kesempatan yang berbeda, dan pastinya akan tetap bersama dengan Gus Ebit atau Kiai Haji Muhammad Asnawi Sofyan. Mungkin closing statement atau ada tambahan pantun lagi, Gus? Sudah banyak pantun. Sudah banyak pantun. Ya kalau pengen pantun lagi ngundang saja. Ya. Di nomor di bawah. Jangan lupa. Baik para pemirsa, akhirnya saya Al-Fakir Ahmad Hanif dan Muhammad Asnawi Sofyan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensi dan perhatian dari para pemirsa Kasbah Hubi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Kanzul Barokah, IG-nya juga Kanzul_Barokah, kemudian di Facebook juga Kanzul Barokah. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kanzah Hubi, dan ini merupakan penghormatan yang sangat luar biasa buat saya, sehingga kami bisa datang ke tempat Kanzah Hubi. Dan jangan lupa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, jangan lupa like and share dan subscribe-nya dari kami Kanzul Barokah. Pokoknya like, subscribe, insya Allah akan menjadi amal jariah kalian untuk menebar kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya pemirsa kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum follow IG saya ini. Oh iya. Jangan lupa follow IG saya Moh.Asnawi.Sofyan. Yang belum follow IG saya follow ya. Ditunggu follownya. Akun YouTube mungkin, Gus. Akun YouTube saya, akun YouTube masih kadang hidup kadang mati gitu. Oh begitu. Nanti insya Allah akan diperbaiki lagi. Baik. Silakan di follow para pemirsa akun Instagram dari Kiai Haji Asnawi Sofyan. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.